Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman, satu kenikmatan yang wajib kita syukuri bersama. Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih meringankan kaki kita untuk hadir di salah satu rumahnya. Kenikmatan yang hari ini banyak diabaikan oleh umat Islam, tidak dirasakan oleh umat Islam. Rasulullah SAW menggambarkan akan keutamaan orang-orang yang senantiasa hadir di masjid, memakmurkan masjid. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, dinaungi di bawah arsy-Nya, di bawah naungan Allah di hari kiamat, di alam mahsyar. Tatkala tidak ada tempat bernaung selain naungan Allah Subhanahu wa taala. La dhilla illa dhilluh. Tidak ada gunung, tidak ada tenda, tidak ada pohon tempat berteduh. Padahal matahari didekatkan ke kepala manusia 1 mil. 1 mil itu tidak sampai 4 kilo, Pak. Bahkan hanya 1,5 kilo. Kira-kira berapa panas, derajat panas yang kala itu dirasakan oleh penghuni alam mahsyar. Sehingga sebagian orang keringatnya bukan hanya membasahi badan, tapi menggenangi badannya hingga separuh telinganya. Ada yang keringatnya bercucuran hingga sepinggangnya, ada yang semata kakinya. Apa tidak dehidrasi? Tidak. Tidak ada lagi dehidrasi. Dehidrasi itu hanya ada di dunia. Tapi itu adalah derita alam mahsyar. Namun demikian, di hari kiamat ada orang-orang yang tidak merasakan teriknya matahari karena dia berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya itu selalu rindu dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Kalau dia keluar dari masjid, maka baru saja melangkah selangkah, dia sudah berpikir nanti jam sekian saya akan kembali lagi. Nanti pukul sekian saya akan kembali lagi, saya atur. Bahkan kalaupun ada yang minta ketemu, kita ketemu jam sekian ya, tidak bisa. Itu adalah waktu sholat. Hatinya selalu rindu untuk bisa kembali ke masjid. Kesibukannya tidak menjadikannya lupa akan masjid. Sesibuk apapun, seberat apapun pekerjaan dia akan menjadikan masjid adalah tempat prioritasnya. Ketika dia keluar dari masjid, dia kehilangan jiwanya. Dia kehilangan jati dirinya. Tatkala dia kembali ke masjid, dia menemukan kembali jiwanya. Disinilah tempat yang damai. Rasulullah SAW menggambarkan akan perasaan dan apa yang beliau rasakan sendiri. Setiap kali beliau, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau itu berhadapan dengan masalah yang genting, masalah yang sulit, masalah yang berat, apa yang beliau lakukan? Beliau segera mendirikan sholat. Dan seringkali beliau berkata kepada Bilal, rindu untuk segera tiba waktunya sholat. Padahal belum tiba saatnya sholat. Belum tiba waktunya sholat berjamaah. Sehingga beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna biha. Beliau bersabda kepada muadzinnya Bilal, ya Bilal, kapan engkau segera mengumandangkan azan? Agar kami bisa mendapatkan roha, agar kita mendapatkan kedamaian hidup.
Kenapa beliau tidak segera sholat? Beda Pak. Rasa yang didapat oleh orang yang beriman. Tatkala dia hadir dalam sholat berjamaah, dia tidak temukan rasa itu sampai pun pada sholat-sholat sunnah yang dia lakukan. Dia bermunajah bersama umat Islam. Di belakang imam, dia betul-betul khusyuk, dia tadabburi, dia temukan hatinya di sana. Sehingga dia mendapatkan kedamaian yang dia tidak pernah dapatkan di luar sholat. Ikhwatul iman, suatu hari ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayul a'mal, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Amalan apa yang paling potensial menjadikan kita masuk ke dalam surga?" Kata Nabi, ada dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dan amalan yang kedua adalah berakhlak yang mulia, husnul khuluq. Karena husnul khuluq itu merupakan ciri khas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Allah memuji Nabi, Allah tidak memuji Nabi dengan ketampanannya, dengan sholatnya yang banyak, dengan sedekahnya yang banyak, tidak. Dengan keberaniannya berjihad, tidak. Yang Allah puji adalah husnul khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah tidak katakan wa innaka tujahidu jihadan azima. Tidak. Adanya Allah perintahkan wajahidhum jihadan kabira. Perangi mereka dengan peperangan yang besar. Tapi itu bukan pujian kepada Nabi. Itu adalah perintah. Tapi ketika Allah memuji Nabi, Allah sebutkan hal yang paling spesial dari diri Nabi SAW. Apa itu? Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau itu memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Ikhwatul iman, orang yang mengaku sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah pembuktiannya. Buktikan bahwa Anda adalah pengikut Nabi dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang luhur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kunci sukses Nabi mendakwahi umatnya bukan karena beliau dermawan, bukan karena beliau pemberani, bukan karena beliau tampan, bukan karena beliau banyak sholatnya, bukan. Tapi karena akhlak beliau. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sungguh berkat kerahmatan Allah, engkau wahai Muhammad berhasil berlemah lembut kepada umatmu. Lintalahum. Andai engkau bersikap kaku, keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik. Niscaya umatmu akan menjauh dari dirimu. Ini ternyata kunci keberhasilan dakwah Nabi SAW. Husnul khuluq. Karena betapa pentingnya kita pada hari ini ibadallah untuk kembali introspeksi diri. Sudahkah kita benar-benar meneladani Nabi? Layakkah kita untuk mendeklar bahwa diri kita, memproklamasikan bahwa kita adalah pengikut Nabi? Kalau ternyata akhlak kita tidak mencerminkan akan akhlak yang karimah,
dalam banyak kesempatan Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai standar keimanan seseorang. Omong kosong. Orang yang berkata saya beriman kalau ternyata akhlaknya buruk. Misalnya beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapapun yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan. Dengan apa? Memuliakan tamunya. Akhlak yang mulia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Beliau juga bersabda, "Wallahi la yu'min." Sungguh demi Allah, tidaklah layak dikatakan beriman. Siapa dia? Man yabitu syab'an wa jaruhu ja'i'. Orang yang bisa tidur nyenyak karena dia kenyang tanpa peduli dengan tetangganya yang kelaparan. Subhanallah. Akhlak mulia. Beliau juga bersabda, "La imana liman la amanata lahu." Tidak dikatakan beriman orang yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa memegang amanat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim, yang layak, yang benar-benar dikatakan muslim adalah orang yang masyarakat di sekitarnya selamat dari gangguan apa? Lisanihi wa yadihi. Dari lisannya dan juga tangannya, ulah perbuatannya. Nabi hanya menyebutkan dua, lisan dan tangan, karena ini adalah dua organ tubuh manusia yang paling sering menimbulkan gangguan. Omongannya yang kasar, ghibah, namimah, atau su'udzon, atau yang tuduhan, tuhmah, atau ulah tangan dia. Ulah tangan dia yang menimbulkan gangguan. La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman orang yang tetangga sekitarnya selalu saja merasakan gangguannya. Buang sampah sembarangan. Bikin kegaduhan dengan tetangga. Dia setel musik atau yang lainnya keras-keras sehingga tetangganya terganggu. Atau yang lainnya yang menyebabkan tetangga. Nabi dengan tegas mengatakan la yu'min, tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak Al-Qur'an, banyak ayat, dan juga Nabi SAW dalam banyak hadis. Ini sekedar contoh, banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Nabi menyimpulkan semua itu dengan sabdanya, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang timbangannya lebih berat di sisi Allah dibanding apa? Husnul khuluq. Innar rajul la yablughu bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Seseorang itu bisa jadi menggapai tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, menyerupai, menyamai kedudukan orang yang setiap hari berpuasa dan setiap malam qiyamul lail. Sepanjang malam dia qiyamul lail dan setiap hari dia puasa. Adakah kita yang mampu melakukan hal itu? Sehebat-hebatnya manusia, dia hanya qiyamul lail di sebagian waktu. Hanya sepertiga malam, setengah malam. Puasa hanya sesekali, maksimal puasa Daud. Tapi seumur hidup dia puasa, seumur hidup dia qiyamul lail tanpa pernah istirahat. Ada yang mampu hal itu? Tidak akan ada yang mampu. Tapi orang yang akhlaknya baik, kedudukannya bisa lebih tinggi atau minimal menyamai orang tersebut. Rasulullah juga menggambarkan tentang seperti apakah kedudukan orang yang akhlaknya baik. Beliau mengatakan bahwa orang yang ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman hasuna
akhlak atau khuluquh, aku jamin akan mendapatkan surga yang berada di tengah, di puncaknya surga. Surga yang paling istimewa bagi siapa? Untuk siapa Nabi memberikan jaminan tersebut? Orang yang akhlaknya baik. Subhanallah. Namun, ikhwatul iman, ada satu hal yang unik di hari ini. Betapa banyak umat Islam, jutaan umat Islam. Tetapi kita melihat perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan moralitas umat Islam. Tidak mencerminkan keimanan. Banyak pencuri dari umat Islam. Banyak penipu dari umat Islam. Bahkan ada orang yang dikategorikan sebagai ahlu agama. Ahli agama dia. Punya ilmu. Tapi akhlaknya buruk. Tidak bisa dipercaya amanah. Omongannya tidak bisa dipercaya. Janjinya lebih mudah memegang angin dibanding memegang janjinya. Khianat, menyakiti tetangga, memakan harta saudara dengan cara-cara yang zalim. Subhanallah, itu nyata di tengah-tengah kita. Ini bukan tuduhan, ini fakta dan kita rasakan sendiri. Kita bagian darinya. Apa biangnya? Emosional, mudah marah, dendam, sulit memaafkan, sulit melupakan kesalahan orang. Sudah minta maaf 1000 kali pun, katanya sampai hari kiamat aku tidak akan memaafkan kamu. Subhanallah. Sebesar apakah dosanya? Sehingga sampai hari kiamat tidak akan dimaafkan. Begitu dendamnya kita dengan saudara kita. Sakit hati ini Ustaz. Dikhianati. Sakit hati ini Ustaz. Disakiti. Difitnah. Subhanallah. Sebesar apa fitnah yang dia tuduhkan kepada Anda. Sehingga tidak ada lagi pintu ampun untuk dia. Tidak ada lagi kesempatan untuk memaafkan. Padahal kalau dihitung-hitung, kerugiannya hanya berapa rupiah. Masalahnya hanya sekedar tuduhan semata yang tidak menimbulkan jiwa meninggal atau harta yang hilang. Tapi harga diri, harga diri saya tercoreng, terinjak-injak. Sampai mati saya tidak akan maafkan dia. Apanya harga diri Anda? Kalau memang Anda punya harga diri, tidak akan ada yang bisa menginjak-injak harga diri Anda. Karena harga diri Anda itu hanya didapat dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan yang didapat karena takwa tidak akan bisa direndahkan oleh siapapun. Dengan cara apapun dia tidak akan terhina. Ruba Ash'ath akhbar, kata Nabi, madfu'un bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Bisa saja ada orang yang kusut, compang-camping penampilannya, kumuh. Kalau dia mau bertamu tidak ada yang menyambutnya. Dia mau singgah tidak ada yang membukakan pintu untuknya. Betul-betul orang yang dianggap remeh oleh masyarakat banyak. Namun karena kemuliaan dia di sisi Allah, ketakwaan dia, Rasulullah nyatakan, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Andai dia bersumpah meminta kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Namun dia tidak mudah meminta. Walaupun setiap dia berdoa pasti dikabulkan, dia tidak meminta. Kenapa? Karena syarafun nafs. Dia merasa cukup. Dia merasa tidak butuh. Dia menikmati cobaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati, dia ridho dengan apa yang Allah berikan untuknya, sehingga dia tidak merasa perlu meminta. Keistimewaan yang luar biasa. Ikhwatul iman, dalam doa kunut yang Nabi ajarkan kepada cucu beliau, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa nabi. Nabi mengajarkan kepada beliau, dan ini adalah inspirasi bagi kita semua. Wala ya'izzu man adait wala yadhillu man walait. Orang yang engkau musuhi, engkau benci tidak mungkin bisa mulia.
Dan orang yang engkau muliakan, engkau bela, tidak mungkin terhina. Tidak mungkin terhina. Kenapa mesti kita merasa harga diri saya terinjak-injak? Memang Anda punya harga diri. Harga diri yang sebenarnya adalah takwa. Kedekatan kita dengan Allah itulah harga diri yang sejatinya. Orang-orang yang gila akan harga diri, sehingga minta dihormati, minta disanjung. Itu sejatinya adalah orang yang paling tidak punya harga diri, sehingga dia ngemis kepada manusia. Dia butuh apresiasi manusia, dia butuh pujian, dia butuh penghormatan dari manusia. Adapun orang yang sudah mendapatkan harga diri yang sejati, pujian manusia itu la yanfa' wa la yadur, tidak ada nilainya. Sepandai-pandai orang memuji, walau sedunia ini memuji semua, apakah akan menjadikan umurnya panjang? Apakah menjadikan rezekinya lapang? Apakah menjadikan dia mulia di hadapan Allah? Tidak. Yang menjadikan seorang mulia itu adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena mereka minim akan ketakwaan, akhirnya mereka gila hormat. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Padahal orang yang beriman, dia sadar kehormatan dia tatkala dia sedang bersimpuh sujud di hadapan Allah. Karena Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi paling dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah tatkala dia sedang sujud. Coba saya ingin menyebutkan sebuah ilustrasi. Kalau Anda itu adalah rakyat biasa, tapi memiliki hubungan spesial dengan presiden, Anda bisa masuk ke kantor presiden kapan saja, tanpa ada yang bisa menghalang-halanginya. Tidak pas pampres, tidak menteri, tidak siapapun. Karena Anda betul-betul orang kepercayaan presiden. Sehingga menteri pun takut kepada Anda, jenderal pun takut kepada Anda. Kenapa? Kalau sampai mengadu kepada presiden, tamatlah jabatan saya. Bukankah Anda merasa terhormat salah itu? Bagaimana halnya kalau ternyata Anda itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Berada pada posisi yang paling dekat dengan Allah kapan? Ketika sujud. Anda bertetangga dengan menteri, bertetangga dengan direktur perusahaan, bertetangga dengan Pak Lurah, atau apapun namanya jabatan, Anda merasa terhormat. Saya tetangganya loh. Merasa tersanjung. Apalagi kalau ternyata Anda adalah dekat dengan Allah Azza wa Jal. Ketika Anda mengucapkan Rabbana walakal hamd, Allah dengar. Ketika Anda menyeru iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Allah respon ucapan Anda. Hambaku meminta pertolongan. Hadza li'abdi wa li'abdi mas'al. Ini permintaan hambaku. Dan akan aku kabulkan permintaan hambaku, subhanallah. Ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, betul-betul Allah mendengar ucapan kita. Bahkan ketika kita sholat, Allah menatap wajah kita. Anda ditatap oleh, dipandang, diperhatikan oleh Pak Lurah saja GR. Diperhatikan sama Pak Camat saja sudah tersanjung. Wih, tersanjung saya Pak Camat, terpukau dengan penampilan saya. Wih, sini nak, siapa namamu? Perhatian banget dia sama saya. Tersanjung. Dan tatkala kita sholat, Allah itu menatap wajah kita. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, innallaha qibala wajhi ahadikum idza shalla fala yabsuqanna qibala wajhi, kata Nabi. Artinya Allah itu sedang menghadap kepadamu tatkala engkau sedang sholat. Maka jangan meludah ke arah depan. Itu bentuk su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita sholat tersedak,
harus membuang sesuatu dari mulut kita. Jangan dibuang ke depan, buanglah ke samping kiri. Atau dengan lengan baju atau yang lainnya. Jangan diludahkan ke depan. Karena Allah sedang menatap wajah kita yang sedang bermunajat dengan Allah. Adakah kemuliaan yang lebih mulia dibanding itu? Tatkala kita diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tatkala kita sedang sujud, maka itu adalah puncak kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwatul iman, seseorang yang telah menjiwai iman, betul-betul imannya merasuki jiwanya, dia akan merasakan bahwa dalam dirinya ada izzah. Ala innal izzata lillahi jami'a. Artinya izzah itu hanya milik Allah, yang hanya akan Allah berikan kepada siapa? Walillahil izzatu walil rasuli walil mu'minin. Hanya diberikan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Karena itu ikhwatul iman, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat fenomena, fakta adanya orang-orang yang mudah marah, mudah tersinggung, orang-orang yang rakus, pengkhianat, penipu, atau bahkan bisa jadi kita kadang berdusta. Kadang kita menipu, kadang kita berkhianat. Mengapa semua itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kita itu terjerumus dalam su'ul khuluq? Kita kadang was-was, khawatir. Sehingga kita bahkan juga kadang ketakutan dengan saudara sendiri. Kenapa kita tidak bisa merasakan aman, damai dengan siapapun? Tidak perlu ada su'udon, tidak perlu ada kekhawatiran. Kita bisa hidup damai, tenang dengan siapapun. Kenapa itu suatu hal yang sulit? Bahkan dengan saudara kandung sendiri saja, kadang kita tidak merasa aman. Ditanya, bang, punya duit enggak? Waduh, enggak ada. Kenapa? Mau pinjam dong. Dalam pikirannya apa? Adikku ini kalau dihutangin paling enggak bayar. Sama saudara sendiri saja tidak bisa percaya. Kenapa? Dia akan berkata, memang betul Ustaz. Dia sudah berutang berkali-kali enggak pernah bayar. Tidakkah kita ingat? Allah telah berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dengan engkau memaafkan itu akan lebih dekat dengan ketakwaan. Fa'fu wasfahu. Ya Ustaz, kalau dimaafkan ya jadi keenakan. Bukankah demikian alasannya? Dia akan terus ngutang, berdalih ngutang-ngutang, tidak pernah bayar. Kok enaknya dia? Saya yang susah payah, dia yang enak, tidak usah kerja. Kalau butuh duit datang ngutang dan besok tidak pernah bayar. Subhanallah. Kita lupa bahwa orang yang paling mendapatkan manfaat dari perbuatan tersebut, tidak bayar utang, itu siapa? Kita. Itu menjadi tabungan kita di hari kiamat. Tidak hilang, Mbak. Ya benar juga Ustaz. Tapi kan saya juga butuh duit. Saya kan juga butuh uang untuk biaya hidup, untuk anak dan istri. Saya juga punya rencana ini dan itu. Nah kalau dihutangin terus tidak pernah bayar, kan habis duit saya. Subhanallah. Allah telah memberi jaminan. Rezeki kita tidak mungkin direbut oleh orang. Rezeki kita tidak mungkin tertukar. Rezeki kita tidak mungkin habis sebelum ajal tiba. Selama hayat masih dikandung badan, Allah akan tetap berikan jatah rezeki kita. Tidak terkurangi sedikit pun. Ya Ustaz, faktanya kan duitnya berkurang. Ya, itu gara-gara kita tidak percaya. Sehingga akhirnya Allah kurangi rezekinya. Yang terjadinya su'ul khuluq terbesar adalah karena kita tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak beriman kepada Allah. Yang menjadikan orang itu mencuri, kenapa? Karena dia khawatir dia tidak punya jatah rezeki. Akhirnya dia ngambil jatah rezekinya orang lain. Ini kalau tidak saya ambil dengan cara ini, saya tidak akan pernah punya. Dia kira bahwa mencuri itu bisa mendatangkan rezeki. Kalau dia tidak curang, tidak akan untung dalam perdagangannya.
Dia kira bahwa dengan curang itu bisa dia mendatangkan rezeki yang bukan jatahnya. Padahal tidak mungkin itu terjadi. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan tidak mungkin dirubah oleh siapapun dengan pencurian atau perampokan atau korupsi atau yang lainnya. Tapi buktinya Ustaz, tetangga saya itu sebelum jadi kepala dinas miskin dia. Dia angkat jadi kepala dinas kaya raya dari korupsi dia. Bahkan dia pun ngaku. Ini dari nyunati proyek. Dia ngaku sendiri Ustaz, betul. Lau sabara qalilan, andai dia sabar sesaat saja, dia bisa jadi kaya seperti sekarang tanpa harus korupsi. Dia tidak sabar selangkah, dia tidak sabar satu hari. Sehingga akhirnya dia punya kekayaan tapi dengan cara yang haram. Andai dia sabar sesaat, dia akan bisa dapatkan itu dengan cara yang halal. Jangan Anda pikir bahwa Anda bisa merebut jatah orang. Allah telah berfirman, "Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih." Tidaklah ada pintu kerahmatan, pintu kemurahan Allah yang telah Allah bukakan untuk seseorang, kemudian ada orang lain yang bisa menutupnya. Sebaliknya, pintu yang sudah Allah tutup tidak mungkin ada seorang pun yang kuasa membukanya. Jadi kalau orang itu merasa bisa memiliki dan betul-betul akhirnya mendapatkannya, sejatinya itu adalah jatah rezeki yang telah Allah tuliskan. Yang seharusnya bisa dia dapat dari jalan yang halal, tapi dia malah mengambilnya jadi jalan yang haram. Akhirnya harta itu tidak barokah. Harta itu tidak barokah. Orang yang hasad, iri. Kenapa dia hasad? Karena dia kira Allah telah kehabisan stok rezeki. Kalau dia dapat, berarti saya tidak mungkin dapat. Maka itu Allah mengajari Nabi kita SAW agar terbebas dari hasad. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi minhum azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Wahai Muhammad, jangan engkau pelototkan matamu, engkau belalakkan matamu karena kagum melihat kemewahan yang harta melimpah ruah yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena rezeki Rabbmu itu lebih baik. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan warizqu rabbika khair itu adalah di surga kelak. Namun redaksi ayatnya bersifat umum bahwa rezeki Allah lebih baik, baik yang di dunia ataupun di akhirat, semuanya lebih baik. Sehingga kalau memang Anda terobsesi memiliki hal yang sama, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih punya stok yang sama dan bahkan yang lebih baik. Untuk apa hasad? Untuk apa hasad? Orang yang sombong, menyombongkan diri, oh saya kaya. Kalian apa itu? Miskin. Dia menyombongkan dirinya. Kenapa dia menyombongkan dirinya? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Dia kira bahwa rezeki yang dia dapat, jabatan yang diduduki itu karena kehebatan dia. Dia lupa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Qulillah, katakan Muhammad kepada semua manusia, Allahumma malikal mulk, wahai Allah, penguasa segala raja, rajanya segala raja. Tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kerajaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabutnya dari siapapun yang engkau kehendaki. Sebelum kita, sebelum dia yang membusungkan dadanya, menyombongkan dirinya, sudah ada raja-raja, penguasa-penguasa sebelumnya. Kemana mereka? Allah akhiri hayatnya dan Allah akhiri kerajaannya. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan manusia, terus berputar, silih berganti, datang dan pergi. Untuk apa sombong? Orang yang sombong itu karena dia mengira dia dapat semua itu karena kehebatannya, bukan. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala.
Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yang kaya ya karena Allah yang melapangkan rezekinya, yang miskin ya bukan karena hina, tapi karena memang Allah yang menyempitkan rezekinya. Jadi yang kaya tidak pantas sombong, yang miskin tidak pantas terhina. Karena itu cobaan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Kami sungguh akan menguji kalian bisyarri wal khair, dengan hal yang buruk dan juga hal yang baik. Semua itu betul-betul murni ujian. Kekayaan adalah ujian, kemiskinan juga ujian, jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian. Tapi semua itu apa? Semua itu akan kalian pertanggungjawabkan. Sehingga Allah tegaskan, wa ilaina turja'un. Kalian semua pasti akan kembali kepadaku. Kalau kembali kepada Allah, apa yang akan terjadi? Allah akan mintai pertanggungjawaban. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Yang kaya dimintai pertanggungjawaban. Yang miskin dimintai pertanggungjawaban. Apakah dia sabar? Yang kaya apakah dia syukur? Yang punya jabatan apakah dia membusungkan dadanya semena-mena? Yang rendah tidak punya jabatan, apakah dia bisa menghormati? Yang tua diuji, yang muda diuji. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman. Di antara akhlak yang dzamim, akhlak yang tercela, yang itu betapa buruknya bila dilakukan oleh seorang muslim, adalah jaza, keluh kesah, putus asa, pesimis, lemah semangat, madesu, masa depan suram. Tidak ada harapan, udahlah saya pasrah gini aja. Kok tidak ada harapan hidup, tidak ada optimisme. Pesimis terus. Pak, yuk kerja. Udahlah Pak, nanti kalau saya capek nanti malah sakit saya. Pak, ini ada peluang investasi. Pak, nanti kalau rugi malah habis uang saya. Ayo Pak, kita berangkat pergi di sana, ada ini dan itu. Aduh Pak, nanti kalau kecelakaan di tengah jalan gimana Pak? Pokoknya pesimis saja. Yang menjadikan orang pesimis itu karena dia tidak pernah bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Apa dikira kalau dia tidur di rumah tidak akan terjadi kecelakaan? Betapa banyak orang yang tidur di rumah diseruduk oleh truk. Rumahnya ditabrak oleh kendaraan. Oleh truk, mati dia serta anak istrinya yang sedang tidur. Kalaupun dia tidak pergi, bisa jadi hartanya habis kebakaran. Pesimis, keluh kesah. Ya Allah, kok nampaknya Allah tidak sayang sama saya ya? Ada aja cobaan hidup ini. Terlunta-lunta, jatuh, ketimpan tangga. Ada saja masalah dalam hidup ini, tidak ada akhirnya. Subhanallah. Keluh kesah. Siapa yang Anda keluhkan? Yang menjadikan Anda ditimpa musibah itu Allah. Ketika Anda keluhkan Allah kepada manusia, apa yang bisa dia lakukan? Kalau memang Anda ingin mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, setinya aku hanya akan mengadu dan mengeluh hanya kepada siapa? Kepada Allah. Karena itu ikhwatul iman, sebagai umat Islam, marilah kita tata ulang hidup kita. Kita teladani Nabi kita. Kita bangkitkan akhlak karimah, akhlak mulia dalam hidup kita dengan apa? Dengan merealisasikan nilai-nilai iman dalam kehidupan kita. Semua urusan itu, kalau kita kembalikan kepada Allah, niscaya akan menghasilkan husnul khuluq, sabar, lemah lembut, tabah, ulet, dedikatif dan lain sebagainya, dermawan, tidak khawatir rezekinya rezeki. Pak kok bersedekah? Tidak khawatir habis? Tidak. Allah sudah memberi jatah rezeki dan Allah telah berjanji, mana qasad shadaqatun min mal, sedekah tidak akan menyebabkan harta habis. Jangan khawatir. Ini yang bisa saya sampaikan, dan untuk tanya jawab kita akan insyaallah lanjutkan di sesi setelah sholat isya biidznillah azza wa jal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ayo ikhwah, ada satu peringatan dari Nabi SAW
Yang ini merupakan salah satu dalil yang semakin melengkapi apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa husnul khuluq itu bersumber dari iman. Rusaknya akhlak juga bersumber dari rusaknya iman. Suatu hari Nabi memberikan warning, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah la tatabba'u auratil muslimin fa inna man tatabba'a auratil muslimin tatabba'a Allahu auratah wa man tatabba'a Allahu auratahu faddahahu Allah walau fi jawfi baitih. Wahai orang-orang yang hanya beriman di lisannya, tapi iman belum seutuhnya masuk ke dalam jiwanya. Amana bilisanih walam yadkhulil imanu qalbah. Lisannya beriman, saya muslim, saya mukmin. Tapi iman dia belum menyatu dengan jiwanya. Omongnya besar, tapi faktanya tidak. Karena itu Nabi memberikan warning. Wahai orang-orang yang lisannya yang beriman, tapi iman belum menyatu dengan jiwanya. Jangan sekali-kali kalian mengorek-orek aibnya orang yang beriman. Jangan kau cari-cari kesalahan dan buruknya orang yang beriman. Karena Allah akan balas. Allah akan balaskan untuk mereka. Sehingga kalau engkau sudah mencari-cari aibnya orang Islam, orang yang beriman, Allah akan korek aibmu. Dan siapapun yang telah Allah korek iman aibnya, Allah akan permalukan dia walaupun dia di tengah keluarganya sendiri. Allah akan permalukan sampai di hadapan anak istrinya. Allah balas. Dan sekali lagi di sini Nabi dengan tegas mengaitkan antara orang yang suka ghibah, mencari-cari hobi makan daging saudaranya, maka Allah akan balas, Allah akan permalukan dia, Allah akan expose aib dia sampai pun di tengah keluarga sendiri. Subhanallah. Karena itu kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, husnul khuluq itu bersumber dari iman. Dan husnul khuluq itu adalah amalan yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwatul iman, mari kita buktikan iman kita dengan husnul khuluq, dengan sabar, lemah lembut, tutur kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-katalah yang baik, kalau tidak bisa diam. Diamlah. Kita latih. Husnul khuluq itu bukan paket data yang bisa dibeli, dipesan. Tidak. Husnul khuluq itu dari pembiasaan diri. Innamal hilmu bitahallum. Orang tabah itu sabar, ulet, tabah, tidak mudah keluh kesah, itu didapat melalui proses tahallum. Ya semula sakit hati, tahan. Sekali lagi tahan, besok sakit lagi tahan. Lama-lama itu akan menjadi kepribadian. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Siapapun yang berusaha sabar, Allah akan jadikan dia sebagai orang yang penyabar. Namun ketika kita mengatakan saya itu gregetan, geram, ingin melampiaskan, ketahuilah bahwa geramnya kita, amarahnya kita, termasuk ketergesa-gesaan kita, itu adalah bentuk kekalahan kita di hadapan setan. Al-ajalatu minasyaitan. Orang yang tergesa-gesa itu sumbernya dari siapa? Dari setan. Sehingga sekali lagi kalau kita beriman, Allah akan jauhkan kita dari setan. Allah akan jauhkan kita dari perangai yang buruk. Akhlak karimah itu bisa diasah, bisa dilatih. Jangan pernah berdalih dengan
kami dari suku ini. Ini adalah karakter keluarga kami. Kami terlahir seperti ini. Itu adalah bentuk kesombongan. Karena kalau kita tahu itu buruk, kita tahu itu bertentangan dengan nilai iman. Sebagai orang yang beriman harus sekuat tenaga meninggalkannya dan menjauhinya. Tidak boleh ada seperti dalam firman Allah, akhadathul izzatu bil itsm. Gengsi walaupun dosa. Udah tahu salah, tahu itu akhlak yang jelek, tapi kami dari suku ini, kami dari bangsa ini pantang mengakui kesalahan. Ini adalah dosa 2 kali lipat. Sudah akhlaknya buruk, berdalih inilah kami. Inilah suku kami, inilah marga kami, inilah keluarga kami. Itu adalah kesombongan yang nyata. Karena itu sekali lagi, kalau kita ingin mengasah diri kita, keluarga kita, anak didik kita, masyarakat kita, agar berakhlak karimah, tidak ada pilihan, Pak. Kecuali dengan memupuk subur iman. Tanpa iman tidak mungkin husnul khuluq itu bisa dicapai. Mungkin akan muncul pertanyaan, tapi Ustadz, di Eropa itu isinya orang kafir. Mereka kalau kerja ulet, mereka jujur, mereka amanah. Itu kereta bawah tanah di Eropa itu Ustadz, tidak pakai petugas. Tidak ada yang tidak bayar. Bayar semua, tertib. Tidak ada yang main serobot. Itu kan akhlak yang mulia. Sehingga sebagian orang mengatakan mereka itu sudah Islam akhlaknya walaupun akidahnya masih kafir. Subhanallah. Ikhwatul iman, dari mana akhlak mulia itu didapat oleh orang Eropa yang non-muslim? Mustahil mereka punya husnul khuluq. Tidak mungkin. Husnul khuluq itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Kalau mereka jujur, itu karena takut nama baiknya tercemar. Kalau nama baiknya tercemar, tidak lagi punya pasar, kehilangan customer. Atau takut karena aturan. Mereka tertib itu adalah aturan. Kalau tidak tertib akan didisiplinkan oleh peraturan, oleh polisi dan lain sebagainya. Mereka bersih bukan karena iman, tapi karena takut penyakit. Mereka adalah orang paling penakut. Sedangkan yang dimaksud dengan akhlak karimah dalam Islam, akhlak yang mulia dalam Islam adalah ketika kita melakukan semua itu dengan dasar ihtisab karena Allah, tanpa pamrih. Oh, omongnya baik, santun, ternyata ada maunya. Oh, dia ternyata dermawan, ternyata mendekati masa pemilu. Oh iya, tutur katanya baik, saling silaturahmi, saling menyantuni. Kenapa? Ada maunya. Itu bukan akhlak karimah. Baiknya kalau di depan mata, kalau di belakang, suka menggunjing. Itu bukan akhlak karimah. Ya, akhlak karimah hanya bisa didapat oleh orang yang beriman. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Saya memiliki perusahaan dan saya pernah menggaji karyawan saya di bawah UMR. Apakah saya akan dituntut di akhirat oleh karyawan saya tersebut karena gajinya mungkin tidak mencukupi kebutuhannya? Apakah dia dipaksa masuk di perusahaan atau tidak? Apakah Anda manipulasi atau tidak? Kalau dia masuk dengan sukarela, dia bekerja dengan sukarela dan memang itu kemampuan perusahaan Anda, maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Tapi ketika Anda memanipulasi, saya kasih gaji yang layak ternyata tidak layak, maka dosa. Apakah menggaji karyawan di bawah UMR merupakan suatu kezaliman? Bukan kezaliman kalau itu dengan sukarela, kesepakatan di kedua belah pihak, apalagi bila itu memang kemampuan perusahaan. Yang kedua,
aturan UMR itu wajib diterapkan bagi yang mampu. Yang tidak mampu dari pemerintah pun sudah memberikan keringanan, ada tangguh, ada masa. Dan yang ketiga, seharusnya aturan itu dijadikan motivasi kerja agar kalian gajinya di atas UMR, mari kita kerja dengan sungguh-sungguh karena untuk menggaji kalian itu adalah hasil kerja kalian, bukan dari kantong saya. Yang keempat, pelanggaran itu bukan karena pelanggaran syariat, itu adalah aturan pemerintah. Sehingga pekerjaan tetap halal, walaupun kalau memang kita curang, kita sebetulnya mampu tapi tidak ditunaikan, maka kita itu dosa karena apa? Melanggar aturan pemerintah. Adapun karyawan sukarela kok bekerja, maka mereka tidak didolimi. Apa hukumnya meminta belikan barang ke orang lain lalu kita bayar secara diangsur dengan harga yang sudah disepakati? Ini termasuk kategori atau akad kalik bil kalik. Yang diminta beli tidak punya barang dan kita bayarnya tertunda atau dicicil. Dalam Islam, akad itu adalah sebuah tindakan hukum. Tindakan hukum itu harus memenuhi rukunnya. Bagaikan orang sholat, sholat kita tidak sah kalau tidak memenuhi rukunnya. Rukun sholat itu niat, takbir, baca fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua tasyahud dan seterusnya. Satu saja rukun tidak dipenuhi, maka otomatis sholatnya tidak sah. Sholat tidak ruku, ya sampai kiamat tidak akan pernah sah, Pak. Sholat tidak pernah tomak ninah, maka tidak sah. Tomak ninah itu rukun sholat. Nah, akad pun demikian. Rukun akad itu harus dipenuhi. Pernikahan itu rukunnya, ya ada yang menikah dan ada yang dinikahi, itu rukun, Pak. Ada wali, itu syarat. Ada sighah, ada ijab dan qabul, ada mas kawin. Lah kalau salah satu rukunnya tidak dipenuhi, nikah tidak ada yang dinikahi, kira-kira sah enggak, Pak? Nanti kalau anak saya lahir nih perempuan nih, di USG perempuan, kalau lahir nanti ya saya serahkan itu sebagai istrimu. Sekarang kita akad dulu, angkah tuga, aku nikahkan kamu dengan anakku yang akan lahir 5 bulannya akan datang. Kira-kira sah enggak pernikahannya, Pak? Semua orang mengatakan ini orang perlu diobati. Dua-duanya, walinya dan laki-lakinya perlu diobati. Kasihan orang ini. Kenapa? Objek yang dinikahinya belum ada. Apalagi kalau yang dinikahi dan yang menikahi belum lahir dua-duanya. Kira-kira sah tidak? Nah, akad jual beli itu pun demikian. Rukunnya itu ada penjual, ada pembeli. Ya. Ada barang, ada uang, itu rukun semuanya, Pak. Ada ijab dan ada qabul. Ada 6 rukunnya. Lah kalau 2 rukunnya tidak ada, barang tidak ada, uang tidak ada, kemudian akad kita jual beli yuk. Apanya yang dijual belikan, Pak? Ya barang nanti yang akan saya beli. Lah bayarnya ya nanti kalau sudah punya uang. Dalam Islam itu transaksi yang haram. Kalau memang mau jual beli, harus ada barang, ada uang. Namun Islam memberi keringanan kompensasi. Karena transaksi jual beli itu frekuensinya tinggi, banyak. Kalau nikah, tidak mungkin setiap hari. Nikah itu banyaknya seumur hidup sekali. Kecuali bagi yang ingin merasakan. Untuk yang kedua kalinya, baru seumur hidup cuma 2 kali paling. 2 kali. Atau 3 kali, itu pun sudah langka, Pak. Jarang, ya. Tapi kalau perdagangan jual beli, sehari bisa 100 kali, Pak. Bisa 1000 kali. Makanya Islam memberikan keringanan. Boleh salah satu dari 2 rukunnya ditunda. Uangnya atau barangnya.
Kalau uangnya tertunda, belum ready, belum ada, barangnya harus siap diserah terimakan seketika. Kalau barangnya belum ada, uangnya yang harus tunai di muka. Itu yang disebut dengan salam. Bayar di muka, barangnya di belakang. Kalau barangnya yang ready, ini barangnya saya jual dengan harga 1 juta, dibayar sebulan yang akan datang, itu namanya jual beli dengan pembayaran terhutang. Tapi kalau barangnya nanti, uangnya nanti, sepakat para ulama itu transaksi yang haram. Ada pertanyaan, mohon dijelaskan hubungan akhlak dengan akidah. Dari tadi kita bicara akhlak itu adalah sumbernya iman. Masih ditanyakan hubungannya akhlak dengan akidah, nampaknya ini telat hadirnya. Tapi tidak masalah. Saya ingin menambahkan, banyak orang membuat satu pemisahan, dikotomi antara akidah, akhlak, fikih, dan suluk bahkan. Ini adalah pemisahan yang tidak ilmiah dan tidak nyata. Karena orang yang berakidah tidak pernah praktek, tidak dipercaya dia berakidah. Saya beriman pada Allah, tidak pernah syahadat. Tidak. Beriman, berakidahkah? Orang yang mengaku beriman tapi pengkhianat, penipu dan semua kejelekan, percaya bahwa itu beriman? Nabi mengatakan la yu'min, tidak beriman. Sehingga ini bagaikan pohon dengan buahnya. Punya pohon mangga tapi tidak pernah punya buahnya. Buat apa, Pak? Tapi Anda mengklaim saya punya buah mangga tapi tidak pernah punya pohonnya, itu mimpi, Pak. Itu namanya buah mangga mainan. Anda bisa punya tapi tidak pernah punya pohonnya. Sehingga dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Itu adalah bagaikan telur dan ayam. Kalau kita harus berdebat, maka silahkan berdebat mana yang lebih dahulu, telur atau ayam. Itu adalah akidah dengan iman, akidah dengan akhlak. Dua hal itu tidak bisa dideteksi mana yang lebih baik, mana yang lebih dahulu. Kita bisa mengklaim dahulu akidahnya dulu, baru akhlak. Tidak sedemikian. Karena iman itu bagian dari akhlak itu sendiri. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menggambarkan orang-orang musyrikin, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka itu tidak menghormati Allah sepenuhnya, sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi beserta langit itu ada dalam genggaman Allah. Kok bisa-bisanya mereka nyembah berhala dan lain sebagainya, ya. Ana datang dari perkampungan yang jauh dan alhamdulillah malam ini Ana membawa beberapa pemuda yang belum pernah mendengarkan dakwah salaf. Mohon nasihatnya Ustaz agar mereka mau mendengar dan belajar tentang manhaj yang mulia ini. Alhamdulillah sudah pada dengar. Ya, alhamdulillah sudah pada dengar. Dan ketahuilah bahwa Islam itulah manhaj salaf. Jadi kalau antum mau belajar Islam, ya itulah namanya manhaj salaf. Tidak ada pemisahan itu, Pak. Manhaj salaf, salafi atau yang sejenis, itulah Islam. Jadi kita belajar Islam dari A sampai Z, itulah namanya manhaj salaf. Salaf itu adalah orang terdahulu. Siapa mereka? Para sahabat. Sahabat itu tidak kenal partai, tidak kenal organisasi, tidak kenal negara, Pak. Tidak ada teritorial zaman dulu. Kamu kan orang Indonesia, saya kan orang Arab. Kadrun, tidak ada, Pak, dulu itu. Innamal mu'minuna ikhwah, manusia orang yang beriman itu semua saudara. Tidak ada dikotomi seperti itu. Ya, mari kita belajar Islam seutuhnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam seutuhnya. Jangan mengatakan kalau sholat saya menghadap kiblat. Tapi kalau dagang saya menghadapnya ke Jakarta. Tidak, Pak. Anda sholat atau dagang, Anda harus mengikuti aturan syariat. Tidak boleh dipisah-pisah. Ya.
Ana mohon nasihat agar bisa semangat belajar di pondok, bersabar dalam menghafal Al-Quran, belajar agama dan bersabar dalam meninggalkan keluarga di rumah untuk menuntut ilmu agama. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Pertanyaan pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati kita di atas jalan menuntut ilmu, karena jalan paling dekat untuk sampai ke surga itulah jalannya para ulama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu. Nabi tidak katakan mendapat ilmu. Pokoknya kita berusaha mencari walaupun tidak dapat-dapat. Walaupun tidak jadi ulama, tapi kita terus berada pada proses mencari ilmu, upaya, usaha, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Untuk apa hidup ini? Hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, agar kita bisa kembali ke dalam surganya. Dan ketahuilah jalan terdekat adalah jalannya para ulama. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Satunya yang betul-betul khasyah, takwa, takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Dan antum, adik-adik sekalian, dan juga yang lainnya sudah berada di jalan tersebut. Menuntut ilmu tidak hanya di pondok, Pak. Antum hadir di sini ini bagian dari thalabul ilm. Hadir di sini itu bagian dari thalabul ilm, sabar. Ya. Dulu para ulama mengatakan man lam yasbir ala marrit talab yauman dzaqa marral jahli tulad dahr. Siapa yang tidak sabar menuntut ilmu, merasakan susah payahnya menuntut ilmu walau hanya sehari, maka seumur hidup dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Mau sholat saja bodoh, tidak bisa. Mau wudhu saja tidak bisa. Mau nikah susah. Lihatlah orang yang tidak menuntut ilmu, Pak. Ketika menikah, padahal itu adalah paling zen, paling keren, Pak, ya nikah itu. Paling menyenangkan, itu pun ketika menikah dia gemeteran, keringatan, Pak. Padahal dia ingin sesaat lagi mendapatkan nikmat besar, punya istri, bakal punya anak, keturunan. Itu keringat bercucuran, Pak. Sampai tidak bisa mengucap. Ketika walinya mengatakan angkah tuka, dia lupa semua. Ditulis pun tidak bisa dibaca. Kenapa? Bodoh. Walinya sudah nikah, berhasil dipandu, diulang bolak-balik. Setelah punya anak, mau menikahkan anaknya pun susah payah. Akhirnya, Pak penghulu, saya pasrah aja deh. Tolong dinikahkan anak saya. Masya Allah. Kenapa? Tidak bisa, Pak. Malu, gemeteran, tidak keluar. Mau ngomong itu tidak keluar. Itu adalah akibat bodoh, Pak. Antum pernah melihat ulama gemeteran menikahkan anaknya? Antum melihat ulama gemeteran ketika menikah? Tidak. Gugup ketika mau sholat atau mau wudhu? Tidak, Pak. Makanya orang yang tidak sabar menahan rasa pahit menuntut ilmu walau hanya sehari, dia akan seumur hidupnya merasakan pahitnya kebodohan. Bagaimana cara membayar kesalahan yang sudah tidak tahu nominalnya dan kepada orang yang sudah mati, mohon penjelasannya. Orang itu walaupun sudah mati punya ahli waris. Punya ahli waris. Hutang yang belum terbayar, bayarlah walaupun kepada ahli warisnya. Karena harta itu ketika mati akan berpindah kepada ahli waris. Kalau kita sudah tidak tahu nominalnya, dikira-kira. Dulu makan di warung itu berapa ya, habis apa saja udah lupa, tapi yakin belum bayar. Ya kira-kira lah. Kira-kira orang makan di warung itu apa yang dimakan? Yang paling lengkap di warung ya paling ayam, daging gitu kan. Ya sudah kira-kira zaman dulu itu mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu mungkin nilainya ya udah saya genepin aja deh 100.000. Hari ini pun 100.000 makan di warung itu sudah
luar biasa gitu. Sudah saya penuhi ada 10.000 ke ahli warisnya. Insya Allah terbayar dengan itu. Apabila ada saudara kita yang melakukan pelanggaran syariat Islam, kemudian kita sampaikan dan didiskusikan kepada keluarga yang lain untuk menyelesaikan syubhat dan permasalahan ini. Apakah ini diperbolehkan? Apakah ini membuka aib yang dilarang? Orang yang bermusyawarah untuk mencegah kemungkaran dengan disampaikan kepada orang yang mampu atau orang yang lebih dewasa sehingga lebih bisa memberikan atau lebih berkuasa, pimpinannya lebih mampu untuk mencegah kemungkaran, itu tidak terlarang. La yanhaku la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bisik-bisik orang itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada baiknya. Kecuali orang yang berbisik-bisik, berbincang-bincang untuk apa? Berbuat yang ma'ruf atau merintahkan yang sedekah. Ya, la khaira fi katsirin illa man amara bi shadaqatin, memerintahkan sedekah atau memerintahkan mengajak yang ma'ruf, ya, itu boleh. Tapi kalau kita hanya sekedar fulan itu loh berbuat gini, kasihan dia, gimana kita nasihati? Besok gitu lagi, tapi tidak ada aksinya, hanya sekedar untuk bumbu majelis, maka itu haram. Walaupun itu benar, walaupun itu fakta. Karena itu adalah aib saudara kita. Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka untuk diceritakan. Walaupun itu benar. Walaupun itu nyata. Jangan diceritakan. Kecuali kalau kita ingin memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Baik, ini yang bisa. Baik. Ketika kita hadir di satu majelis yang di sana dilakukan kemungkaran, ghibah, namimah dan yang lainnya, apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Tinggalkan majelis tersebut, jauhi. Kalau bisa nasihati, kalau tidak bisa nasihati, jauhi, tinggalkan majelis tersebut. Istirahat di tempat lain ataupun cari kesibukan lainnya sehingga kita tidak terlibat dalam kemungkaran tersebut. Wallahu ta'ala alam, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Dan sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.